tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 17. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan adalah sebuah tema yang terus-menerus digaungkan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Shema Yisrael yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4-9 merupakan sebuah perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ditegaskan kembali dalam Matius 22 ayat 37-38 mengenai hukum yang terutama dan yang pertama. Cinta kepada Tuhan menjadi poin penting bagi setiap orang percaya yang telah menerima cintanya. Yohanes 21 ayat 15-19 mengangkat pembicaraan pribadi antara Yesus dengan para muridnya, secara khusus Petrus. Beberapa orang menyatakan alasan mengapa Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Jawabannya adalah karena Petrus pun telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun hal yang terpenting adalah memahami makna dari pertanyaan Yesus bagi Petrus dan bagaimana relevansinya bagi kita pada masa kini. Beberapa hal yang dapat direnungkan agar kita semakin mengasihi Tuhan, yakni pertama, latar belakang pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus memanggil Petrus, Simon, anak Yohanes. Ia berbicara kepada Petrus dengan menyebut namanya, untuk lebih menunjuk pada pribadi dan menggugah hatinya. Bahkan sebutan Simon bin Yunus digunakan Yesus untuk menyebut Petrus berbahagia. Bandingkan Matius 16 ayat 17. Yesus memanggil demikian untuk mengingatkan asal-usulnya dan betapa tidak layaknya ia memperoleh kehormatan sebagai murid Kristus. Semua karena anugerahnya. Kejatuhan Petrus telah memunculkan alasan mempertanyakan kasihnya. Secara sederhana Yesus seakan berkata, Simon, bagaimana mungkin engkau dapat berkata bahwa engkau mengasihi aku jika hatimu tidak ada padaku? Pertanyaan yang menusuk hati dan memberikan pengertian. Karena jika seorang mengasihi Tuhan, ia tidak akan malu dan takut untuk mengakuinya di dalam penderitaannya. Dalam kesempatan ini, Simon Petrus memperbaharui komitmennya sebagai murid Kristus. 2. Arti pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa asli Yunani, demikianlah pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan Yesus kepada Petrus dan bagaimana Petrus meresponi pertanyaan itu. Kata kasih dalam pertanyaan Yesus yang pertama dan kedua menggunakan istilah agape, sedangkan pertanyaan ketiga menggunakan istilah philia. Dan Simon Petrus memberi jawaban ketiga pertanyaan itu dengan bahasa kasih philia sebanyak 3 kali. Apakah arti firman Tuhan ini? Kasih agape, kasih tanpa syarat, merupakan sebuah kerinduan Tuhan kepada kita. Inilah kasih yang unconditional. Artinya dalam setiap kondisi, seorang dapat mencintai Tuhan, sebagaimana isi pertanyaan Yesus yang dapat diartikan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi orang-orang ini? Atau lebih dari barang-barang, perahu, jala, perolehan ikan ini? Mereka yang mengasihi Yesus adalah mereka yang mengasihi Dia lebih daripada segala kesenangan jasmani dan keuntungan duniawi. Lalu mengapa akhirnya Yesus tidak lagi menggunakan istilah agape, melainkan philia? Karena Yesus menghargai setiap proses yang terjadi dalam hidup manusia. Bahwa kasih kepada Tuhan tidak terjadi secara instan, tetapi terus menerus. Makin hari makin cinta Tuhan.
Ayat 18 dan 19 menunjukkan bukti kasih unconditional Simon Petrus kepada Yesus. Sebagaimana telah tercatat dalam tradisi Kristen bahwa di tahun 64 pada zaman Kaisar Nero, Simon Petrus mati tersalib dalam keadaan terbalik karena cintanya kepada Tuhan. 3. Respon terhadap pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus selalu menjawab dengan pernyataan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sebanyak 3 kali juga Yesus menyatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam kawanan domba ini ada domba yang rapuh dan lemah, juga domba dewasa yang mulai bertumbuh, yang membutuhkan makanan sehat. Dalam hal ini, Simon Petrus diberi kepercayaan untuk mengembalakan jemaat di Asia Kecil, yang menjadi berkat bagi gereja Tuhan hingga akhir hidupnya. Sahabat Iktus, pertanyaan yang sama perlu disampaikan kepada kita yang mengaku mengasihi Tuhan. Apakah kasih kita kepada Tuhan lebih dari semua orang yang ada di sekeliling kita? Bahkan lebih dari semua materi duniawi yang kita dapatkan atau inginkan. Tuhan menginginkan kita mengasihinya dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan kita. Saya menyadari bahwa Tuhan menginginkan kasih yang unconditional dari saya kepadanya. Saya akan terus berjuang menjadi pribadi yang bukan hanya berbicara tentang kasih kepada Tuhan, tapi terbukti bukan hanya ketika semua berjalan baik, tapi saat segala sesuatu sirna atau apa yang saya harapkan gagal, bahkan ketika saya berada dalam keadaan terpuruk. Kasih saya kepada Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Menjadi gembala yang baik bagi setiap orang yang Tuhan percayakan kepada saya, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, menjadi kerinduan saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mau bangkit dari kegagalan saya dalam hal mengasihi Tuhan? Apa artinya saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apa yang diperintahkannya untuk saya lakukan sebagai bukti bahwa saya mengasihi Yesus? Tuhan Yesus, saya pernah gagal dalam mengasihi-Mu. Ampunilah saya. Saat ini saya mau bangkit dari kegagalan saya untuk mencapai apa yang diinginkan Tuhan, yaitu hidup mengasihi-Mu dengan segenap hati saya. Mengasihi-Mu berarti saya menempatkan-Mu di tempat tertinggi dalam hidup saya, bahwa Engkau lebih tinggi dari pasangan saya, saudara saya, dan sahabat saya, bahkan dari setiap berkat yang saya terima. Jadikanlah hidup saya berguna bagi kawanan domba yang ada di sekeliling saya, baik anak-anak maupun orang dewasa, bahwa mereka adalah tempat bagi saya untuk menunjukkan kasih saya kepadamu. Amin. Tuhan menghargai sebuah proses untuk kita semakin mencintai dirinya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.